telah hadir secara langsung mohon izin Pak Ade, Pak Jajan, kami mewakili pimpinan. Kebetulan hari ini ada agenda mendadak yang tidak bisa diwakili sehingga pimpinan berhalangan untuk komentar secara langsung. Jadi sedikit mungkin kita sampaikan ini Pak Jajan nanti maksud dan tujuan pasal PKS pemain seperti sendiri pada hari ini adalah untuk sharing knowledge dan peningkatan kompetensi bagi para pegawai maupun para kantor di lingkungan sektor jenderal yang ada. Dikarenakan para auditor ini lingkup pengawasan cukup luas ya Pak, jadi tidak hanya dari sisi operasional dan keuangan, namun juga mencakup substansi teknis terkait dengan pegawaian dan administrasinya. Karena seperti kita ketahui bersama, hal-hal yang sifatnya administrasi ini juga terjadi kesalahan maupun ada koreksi bisa berdampak juga terhadap keuangan. Sehingga hal ini menjadi penting untuk kita terus bahasan dan sumber dari instansi. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan dalam konteks ini. Waktu dan tempat kami persilakan kepada Pak Ade. Nanti mungkin bahas sekretaris inspektor jenderal dan kami terima kasih yang tidak bisa hadir atau yang mewakili ya pada ibu yang mungkin saya juga belum banyak kita jangan berinteraksi, kita jangan komunikasi sehingga saya juga bisa memberikan apa status. Pada kesempatan ini sebagaimana yang tadi disampaikan kita coba sharing terkait beberapa untuk peningkatan kompetensi daripada auditor ya. Jadi auditor adalah auditor kami audit yang kami di BKN adanya fungsional audit ya. Jadi auditor yang khusus untuk menangani tentang. Jadi memang ada beberapa instrumen ya. Ada auditor antara auditor yang ada di kepegawaian dan juga auditor keuangan mungkin ada beberapa hal yang mungkin bisa saling beririsan karena ada beberapa yang menjadi seperti yang tadi ya, permasalahan yang halus ataupun yang berdampak daripada keuangan negara. Sehingga banyak sekali beberapa kesalahan yang harus mengembalikan keuangan negara. Seperti yang PDN. Baik, mungkin untuk memanfaatkan waktu saya langsung saja. Mohon izin mungkin bisa saya saja, saya lihat lebih cepat. Ada ini yang saya bisa nggak? Mungkin saya lagi mengenalkan ya diri ya seperti yang tadi disampaikan tadi oleh Pak. Jadi memang saya ini sebelum menjadi analis sumber daya aparatur ya, saya sebelum menjadi analis pegawaian media, ya sebelum analis pegawaian media saya sebelumnya itu adalah kasubdit ataupun eselon 3 saat ya karena ada dampak pertambangan sehingga saya disetelahkan menjadi short dari banyak tugas short. Mungkin di Bapak jadi juga ada beberapa ya yang telah mungkin disetelahkan pegawainya dalam tiga dan ya, ataupun baik pada kesempatan ini ya ada beberapa mungkin terkait tentang pengawasan ataupun terkait tentang pembinaan ataupun terkait tentang beberapa hal yang ada kaitannya dengan tusikan. Jadi kali itu saya tidak sendirian, ada Mbak Kiki, ada Mbak Ra. Kebetulan beliau ini berdua adalah PIC dari Kementerian Perdagangan. Jadi beberapa permasalahan dari Kementerian Perdagangan yang sering koordinasi mereka dan mereka sering berinteraksi dengan pelaku pasar. Tusi kami yang pertama adalah terkait tentang penetapan status kepegawaian, ya, lalu juga penetapan eksploitasi atau penetapan umur parpol seperti yang sebagaimana yang telah kita laksanakan, ya, dalam 1 bulan lalu, dan masih sekarang masih di MK, ya. Jadi banyak sekali memang permasalahan ASN, ya, untuk netralitas ataupun menjadi salah satu calon
yang baik itu pejabat maupun mereka yang ingin menjadi anggota DPR itu menjadi kepala daerah itu banyak. Nanti ada beberapa yang mungkin belum diberhentikan, ada beberapa masalah untuk terus selanjutnya penetapan nama dan ya. Terus selanjutnya persetujuan, perpanjangan dan pengaktifan CLTN, terus rekomendasi Temas, penetapan CPNS menjadi PNS yang lebih daripada satu. Ini adalah kewenangan. Dan alhamdulillah dalam kewenangan kami ini ya kita sudah ada 4 pelayanan yang terintegrasi dengan CIS. Pelayanan yang pertama yaitu terkait tentang penetapan nama. Penetapan nama, terus penetapan NIK seperti yang kita ketahui ada 18 digit, yaitu tanggal lahir, bulan lahir, tanggal lahir, tahun CPNS, bulan CPNS, terus rekomendasi tewas dan permohonan perpanjangan penetapan CLT. Yang masih tersisa masih ada sekitar 3 lagi untuk pelayanan kita yang belum terintegrasi dengan CSN. Yaitu seperti penetapan status pengangkatan CPNS lebih 1 tahun ataupun mereka yang akan terlibat ekspor. Satu-satu ya, kita coba untuk mengupas tentang penetapan. Jadi dalam penetapan nama ini ada yang namanya perbaikan nama, ada yang namanya perubahan. Ini 2 hal yang berbeda ya. Jadi kalau namanya perbaikan nama, memang nama tersebut seharusnya ya sudah ada sebagaimana di dalam pasal 10 Undang-Undang 11 tahun 69 ya, yaitu pada waktu melamar atau pada waktu pengangkatan pertama menjadi CPNS itu seharusnya data itu ya sesuai dengan dokumen-dokumen yang pada waktu pengangkatan CPNS yang pertama. Nah ternyata dalam implementasinya terjadi kesalahan, baik itu penginputannya maupun pengentriannya ataupun dalam pembuatannya. Nah sehingga mereka yang namanya berbeda tersebut harus diperbaiki. Ini ada contohnya. Misalkan bagi kita di sini buat contoh ada jajak. Padahal data yang pada waktu melamar saya CPNS, saya S1, ya, saya melamarnya itu pakainya ejaan ADDJ jajak. Sehingga otomatis itu ada kekeliruan. Misalkan Muhammad, ada U dengan O, ada Muhammad dengan double M, atau Diki, I dengan Y. Nah ini ada perbedaan-perbedaan yang memang kesalahan daripada pada waktu pengentrian. Nah, jadi gimana untuk hal tersebut sebagai Undang-Undang 10 sehingga kita harus penetapan. Penetapannya itu melalui Direktorat Status dan dokumen ijazah pada waktu melamar. Ya tadi saya ijazah saya SCPNS, kemudian selain daripada ijazah, ya mungkin kalau ada beberapa yang memang pengajuan penetapannya nama ini karena amanahnya di dalam Undang-Undang 11 tahun 69 yaitu tentang pensiun PNS dan pejabat negara, sehingga rata-rata mereka yang salahnya nama membiarkan saja nanti aja karena keperluannya ini untuk pensiun. Itu yang saya sesalkan. Banyak sekali usulan kami pas waktunya untuk pensiun baru minta dibuatkan penetapan namanya yang salah-salah. Atau pada waktu sudah harusnya pensiun salah namanya sehingga SK-nya tidak terbit, SK pensiunnya sehingga di Taspen juga tidak bisa dicari. Taspen jangankan huruf I dengan Y, U dengan O, double M, spasi dan titik saja Taspen tidak mau membayar sebelum ada penetapan dari kita. Nah, jadi untuk yang namanya karena kesalahan pengetikan tadi harus diperbaiki oleh katakan rata-rata ini karena banyak sekali ya yang mengusulkan akan pensiun sehingga apakah yang semuanya dari CPNS, PNS sampai dan KPKP ini itu diperbaiki. Di sana di dalam surat penetapan kita sudah menyebutkan data-data mutasi yang berbeda-beda ya sehingga dibaca dengan yang telah kita katakan tadi. Tertulis namanya ada jajak, padahal namanya pakai DC. Jadi sehingga data-data yang berbeda, baik itu surat keputusan ataupun mutasi-mutasi yang lainnya, maka dibaca AD jajak pakai DC. Jadi nggak usah diperbaiki CPNS, PNS, dan SK terakhir.
Nggak usah. Jadi dengan penetapan kita sudah langsung memperbaiki istilahnya dengan yang lain. Tidak usah diperbaiki. Sehingga penetapan kita itu bisa nanti melangsungkan untuk praktek pensiun, dapat SK pensiun yang sudah penetapan kita, dan juga bisa nanti penetapan kita dari SKK bisa dibawa ke aspek untuk pencairan. Itu untuk yang namanya perbaikan. Ya. Nah, beda dengan namanya perubahan. Nah, kalau perubahan nama ini ya karena ada beberapa orang yang ingin menambahi nama atau mengurangi nama. Jadi data-data yang sudah ada di dalam ya pada waktu melamar, ijazah, DLA semuanya itu sudah sesuai. Tetapi ada beberapa PNS yang ya biasanya ingin namanya tren sesuai dengan masa. Oh, Ade Jajang, oh tren ini namanya Jajang orang kan, wah diganti lah. Boy Jajang Jajang, wah. Terus atau Diki Jajang, oke, karena udah tua masih dipanggil adik-adik, nah, katanya gitu. Jadi bisa, ya boleh nggak Pak? Boleh. Jadi itu ada perubahan. Karena ada beberapa PNS yang merasa bahwa namanya ini membawa sial. Kalau membawa sial kenapa bisa dianggap PNS? Ada yang seperti itu. Atau mungkin ada yang merasa, Pak, saya ini namanya menjadi olok-olokan kawan-kawan. Karena condong nama saya ini agak sedikit ke wanita-wanita, padahal saya pria. Ada lagi kasus di beberapa instansi, Pak saya dulu memang susah, sekarang sudah susah. Nah, ada gitu, merubah jenis kelaminnya, yang dari laki-laki ingin menjadi wanita. PNS sudah ada, tidak satu lebih dari satu, yang sudah merubah gendernya dan minta penetapan namanya dan minta penetapan NIP-nya kan awalnya satu, laki-laki satu, sekarang sudah tidak satu lagi dua. Silakan, tidak ada masalah mau merubah nama, silakan. Mau satu kata, dua kata, tiga kata, empat kata, silakan, gratis kok. Ya, silakan mau dirubah nama. Tetapi ketentuannya ini ada ketentuan di dalam pasal 52 Undang-Undang 23 tahun 2006 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang 24 tahun 2013 tentang administrasi kependudukan. Nah, silakan. Jadi untuk mereka yang ingin berubah harus minta putusan pengadilan negeri dulu. Ada Jajang Jatnika. Saya ingin menghilangkan kata Jatnika. Boleh tak? Boleh. Saya ingin menghilangkan Jatnika. Gimana? Ya kalau mau menghilangkan saya harus minta putusan pengadilan dulu. Ada putusan pengadilan sebagaimana di dalam Undang-Undang 23 tadi dan tadi, ya itu harus minta setelah disetujui. Itu prosesnya cepat, 1 hari ya. Misalnya 1 hari selesai, terus setelah disetujui maka diusulkan ke Dukcapil. Maka diusulkan ke Dukcapil untuk minta catatan pinjam. Ini Dukcapil ini ya paling lama setelah putusan pengadilan itu 30 hari harus ke Dukcapil. Nah, nanti dari putusan pengadilan Dukcapil sampaikan ke kami akan tetapkan sesuai dengan putusan pengadilan tadi, sesuai dengan keinginan Bapak dan Ibu dalam putusan pengadilan tadi. Ya, nah itu bedanya perubahan. Untuk perubahan nama yang melalui putusan pengadilan kita fasilitasi. Tapi untuk ya penetapan tahun lahir, bulan lahir, ya yang melalui putusan pengadilan tidak kita kasih. Jadi banyak PNS yang berusaha untuk tidak pensiun, minta ke putusan negeri tadi, pengadilan negeri tadi. Kemarin di tahun 2023 ada kepala dinas, udah menjadi kepala dinas, selanjutnya dia menjadi pejabat bupati, menjadi pejabat bupati di suatu daerah. Dia tingkat 1. Nah, dia kelahirannya 1963. Otomatis 60 tahunnya 2023. Jadi tahun 2022 dia mengusulkan ke DKM sebelum pensiun. 1 tahun sebelum pensiun dia mengusulkan untuk perubahan tahun lahir melalui putusan pengadilan. Terus dia melampirkan lagi ijazah aslinya untuk menguatkan daripada penetapan SKK-nya. Dia SKK menetapkan 1968. Jadi dia pada waktu dia melamar dengan ijazah yang fotokopi dan leges dengan DLK 1963. Dengan putusan pengadilan dia berubah menjadi 1968 angka 3.
berubah menjadi angka 8. Gampang kan? Tinggal gambar ini. Nah, terus berikutnya melampirkan lagi ijazah asli. Nah, sampailah ke SKK. Terus apakah SKK mengakomodir? Tidak. Karena sebagaimana di dalam pasal 10 Undang-Undang 11 untuk menentukan tahun kelahiran berdasarkan data-data pada waktu pengangkatan pertama, yaitu CPNS-nya, yaitu DLK-nya yang ada di BKN. Sehingga BKN tidak memfasilitasi. Ya kan? Sehingga BKN tetap keputusannya di 1963 walaupun ada putusan pengadilan. Kalau nama saya kasih kan, tapi kalau untuk tahun lahir mencapai DOP-nya biar nambah lagi, kita tidak kasih. Kan lumayan 5 tahun lagi jadi eselon 2. 63 jadi 68 kan lumayan 2023 jadi 2028. Udah itu jadi pejabat dan jadi bupati lagi kan lebih lumayan lagi. Dan bukan itu aja, banyak juga PNS yang mungkin enaknya sehingga kepengen tidak mau pensiun. Nah, banyak. Ya, ada berusaha dengan tahun lahirnya dirubah tadi. Ya. Jadi tidak kita fasilitasi, kita kasih tetap 1963. Terus kita minta ke gubernurnya, PPK-nya, dan juga kepada PYB, sekdanya untuk memproses, untuk menguji daripada ijazah tersebut. Gimana ijazah tersebut? Kenapa pada waktu lama 63 sekarang sudah ada ijazah yang 68 asli? Hasil daripada penetapan kita dengan rekomendasi kita, dengan kita minta untuk mereka melakukan pengujian, dan hasilnya ternyata di sana menemukan aspal asli tapi palsu. Kemudian PYB dengan PPK memberhentikan dia dari jabatan, bukan dari PNS, memberhentikan dari jabatannya waktu itu masih 59 tahun, memberhentikan dari jabatan eselon 2. Sehingga otomatis kalau dia berhenti jadi eselon 2 di usia 59 berarti dia pensiun karena staff, kan dicopot jabatannya untuk paling lama 1 tahun. Sehingga menjadi staff, karena dia menjadi staff harusnya berhenti pensiun. Oke. Terus Tas papa di mana? Oh, tas papa di situ ya, tolong ambilin dong. Terus kemudian ya, hasil daripada pemberhentian atau pencopotan jabatan tersebut disampaikan ke BKN. Dan yang bersangkutan tidak puas dampak dari produk BKN dan sehingga dia dicopot jabatannya. Setelah dicopot jabatan dia tidak puas, dia mengadu ke KSN. Dipanggillah BKN dan juga daerah tersebut, ya, provinsi tersebut oleh KSN. Jadi pas kebetulan yang hadir saya diperintahkan untuk rapat dengan KSN. KSN menyatakan mana yang lebih kuat antara asli dengan yang ada di BKN, fotokopi dan leges. Saya bilang, bukan hanya itu aja. Ada DLK yang dimateraikan dan ditandatangani yang bersangkutan. Oke, saya gini aja. KSN mau yang mana? Mau 68 atau 63? Kalau KSN mau 68, saya kasih sekarang juga 68. Nah, akhirnya KSN mengatakan yang sesungguhnya yang mana? Saya bilang gini, kalau KSN mau memberikan 68, berarti pada waktu dia melamar, dia memberikan keterangan yang tidak benar. Fotokopi leges dengan DLH 1963. Nah, kalau dia memberikan keterangan yang tidak benar dan KSN pengen 68 karena ini asli, kita lihat merujuk pada PP 11 pasal 37. CPNS akan diberhentikan apabila memberikan keterangan yang tidak. Jadi kalau begitu, dia harus diberhentikan dari CPNS sampai dengan sekarang usia 59 tahun. Siap mengembalikan semuanya. Akhirnya KSN dia sebelumnya dia akhirnya dia bilang udah kalau gitu kita tetapkan 63 saja. Udah berarti dia harus pensiun. Nah itu pilihan. Akhirnya tetap 63. Jadi terkait tentang ini ya. Tadi tahun lahir ya. Oke. Ini tahun lahir, silakan kalau ingin ubah namanya atau yang lahir lagi silakan. Nah ini kan tahun lahir, bulan lahir, tanggal lahir silakan. Kalau memang di ijazahnya pada waktu pengangkatan pertama bulannya salah, tahun salah, tanggal salah, silakan ajukan. Ya. Terus kalau misalkan CPNS tahunnya salah, karena banyak CPNS yang tahunnya salah, bulannya salah, silakan ajukan. Nah, terus ada lagi yang berubah jenis kelamin.
awalnya laki-laki berubah menjadi wanita. Boleh nggak Pak merubah niknya? Boleh, silakan. Tapi dengan syarat dia diakui dulu jenis kelaminnya oleh pengadilan. Ya. Jadi ada kemarin ya, yang kasusnya di suatu instansi meminta penetapan keterangan. Jadi pada prinsipnya walaupun instansi itu meminta kepada BKN, Pak, kami ini hanya mengajukan, tolong usulan itu ditolak untuk perubahan jenis kelamin itu. Karena saya khawatir di tempat kami ini banyak yang ingin merubah jenis kelamin, tidak hanya ini aja. Jadi pada prinsipnya bahwa BKN ini selama administrasinya sesuai, selama dokumennya benar, ya kita tidak bisa menolak. Terkait pembinaan itu bukan ada di BKN, itu pembinaan ada di instansinya, itu ada di PPK-nya. Nah, kalau memang ada ucapan, perbuatan, dan tulisan dia yang melanggar dalam PP 96 disiplin, itu yang membina bukan BKN, itu yang membina instansinya. Ya, itu silakan. Nah, selama dia mengusulkan ada putusan pengadilan bahwa jenis kelaminnya adalah sekarang wanita dan kemarin laki-laki, minta ditetapkan menjadi wanita, kita kasih. Kita rubah niknya menjadi satu menjadi dua selama ada putusan pengadilan. Ya, jadi memang mungkin ini menjadi dilematis untuk wanita tambah saingan. Ya kan sekarang aja wanita katanya 1:7 sama laki-laki. Nah, ditambah lagi dengan laki-laki berubah menjadi jenis kelamin wanita, wah makin apa lagi saingannya. Kalau melihat yang laki-laki pasti nggak nyangka, pasti tergiur, cantiknya mengalami. Jadi PNS itu sekarang sudah hadir, sudah mampu, sehingga banyak permintaan ke kami. Pak, cuti sakit dirubah. Saya sudah banyak uang, saya ingin berubah menjadi berobatnya ke luar negeri, berobatnya ke swasta. Jangan dokter pemerintah, jangan dokter negeri katanya. Fasilitasnya kurang, terus saya mau berubah. Sehingga ini berubah waktu itu satu dari Thailand, dan satu lagi dari Korea. Thailand ke Korea. Terus udah itu berubah wajahnya menjadi mancung yang lain seperti saya itu lebih mancung sekarang, putih lagi, rambutnya keren deh pokoknya. Saya nggak nyangka bahwa itu sebagai dunia laki-laki. Tapi sayangnya yang bisa mengetes di laki wanita itu adalah pengadilan, bukan saya sih. Jadi silakan ya untuk perubahan ataupun penetapannya. Ya, jadi penetapan NIK di sini perbaikan NIK apabila ada yang salah. Ya, memang dari CPNS terus sampai dengan terakhir ternyata ada beberapa yang berbeda-beda tanggal lahir katanya ataupun itu CPNS-nya, tanggal CPNS-nya ataupun tanggal daripada lahirnya. Nah, itu perbaikan. Tapi kalau misalkan perubahan tahun lahir tidak kasih. Tapi kalau perubahan jenis kelamin kita kasih. Ya, ini pasalnya itu ini ada beberapa saran-saran ya yang mungkin nanti bisa dibaca saja ya kembali Pak. Dan terus kewenangan kita selain penetapan medali yang telah terintegrasi adalah terkait tentang tewas ya. Jadi tewas pada 2015 DKI telah menerbitkan Perban BKN nomor 5 tahun 2015. Ini telah diganti dengan Perban BKN nomor 4 tahun 2020. Ya, jadi bahwa pemerintah mencoba untuk berusaha memfasilitasi ataupun memberikan manfaat, ya, jaminan kecelakaan dan jaminan kematian terhadap mereka yang dalam melaksanakan tugas, baik tugas pokok, tugas kewajiban, ataupun tugas tambahan, ataupun dalam melaksanakan tugas ada perbuatan-perbuatan yang tidak yang diinginkan atau perbuatan anarkis, ya kita lindungi. Jadi seperti apa? Jadi gini, awalnya di dalam perbandingan tahun 2015 itu untuk penetapan tewas ini ada di kantor regional, ya untuk wilayah lingkungan daerah di kantor regional. SKK hanya instansi pusat. Nah, terus kemudian di tahun 2016 kita rubah bahwa untuk mencari kesamaan dan keseragaman, ya, sehingga penetapan tewas ini semua ditarik ke pusat, ada di Direktorat Status dan Kependudukan, tidak lagi ada di kantor. Nah, di tahun 2020 ya kita merubah beberapa hal, yaitu diantaranya adalah
manfaat, ya, manfaat daripada mereka yang dinyatakan tewas. Jadi terhadap mereka yang tewas ini tidak sedikit yang akan dimiliki ataupun yang akan didapatkan oleh ahli waris. Ya, ini lumayan. Tapi saya yakin walaupun lumayan, walaupun besar, tidak ada yang mau tewas pasti di sini. Ya, baik online ataupun offline pasti tidak ada yang tewas. Apa sih yang akan didapatkan kalau mereka memang meninggalnya ataupun masuk kriteria tewas? Yang pertama adalah santunan kematian kerja. Nah, ini santunan ini akan didapat yaitu sebesar 60% kali 80 gaji. Jadi kalau 60% adalah, katakan gajinya 5 juta lah, saya ini kan gaji 5 juta. 5 juta, 60%-nya adalah 3 juta. 3 dikali 80, 240 jutaan warisnya akan dapat. Ah, nggak mau Pak, saya nikmatin malah ahli waris saya, istri saya, nanti istri saya yang nikah lagi sama suami baru. Wah, yang nikmatin mereka. Nah, ini santunan kematian. Ah, masih sedikit Pak, 240. Oke, kalau masih sedikit kita tambahin. Nah, apa tambahannya? Biaya pemakaman. Nah, jadi nanti kalau mereka yang masuk kategori tewas dapat biaya pemakaman sebesar 10 juta. Ini diberikan kepada siapa saja. Kalau tadi yang santunan kematian, ini diberikan kepada ahli warisnya. Siapa ahli warisnya? Istri atau anak. Kalau tidak ada istri atau anak, diberikan kepada orang tuanya. Kalau yang masih pada lajang atau yang sudah menikah tapi sudah bercerai, janda dudanya kan tidak dapat. Kalau ini dapat, orang tua pun dapat. Ya kan, orang tuanya nggak dapat kalau yang meninggal dunia biasa. Kalau ini orang tuanya bisa santunan kerasan. Ya, terus biaya pemakaman 10 juta ini diberikan juga ahli waris. Kalau nggak ada ahli waris, orang tuanya nggak ada, dikasih kepada yang mengurus biaya pemakaman. Adik kakaknya siapa yang memberikan dikasih 10 juta. 240 tambah 10, 250 juta. Ada yang mau? Nggak mau Pak, sedikit, tambahin lagi. Kita tambahin, dapat uang luka tewas. Berapa itu? 6 kali gaji. Jadi 5 juta ditambah 6, 30 juta. Jadi 250 tambah 30, 280 juta. 280 juta. Kurang Pak, oke. Karena saya masih punya tanggungan Pak, anak-anak saya ditambahi beasiswa untuk anak. Yang ditanggung dua, cari yang paling rendah. Jadi kalau nanti misalkan anaknya itu masih dalam kandungan atau belum sekolah, atau SD, ya SD dalam kandungan atau sekolah, itu nanti diberikan 1 jiwa 45 juta. Jadi ini hampir 300-an lebih, hampir 400-an. 300 tadi 49, kalau 2 anak 90. Jadi 280 ditambah dengan 90 sama dengan 380 juta. Ada yang mau? Ditambah lagi nanti masih ada kok, walaupun nggak diketik sama saya kasih lagi kok. Ya, walaupun nggak diketik di sini tapi saya tambahin. 380 juta. Ya, beasiswa untuk anaknya 45 juta, SD, SMP 35, terus SMA 55, terus sarjana 15 juta. Nah, itu sarjana 15 juta. Nah, terus kalau yang belum sekolah dan kandungan, dilihat kandungannya. Kalau kandungannya memang hasil WSG lebih daripada 300 hari, maka ditanya produk siapa ini. Ya, karena harus 300 hari sebelum ini, ya, jangan lewat 300 hari. Ditanya produknya siapa ini. Nah, bedanya lagi kalau mereka yang meninggal dunia biasa itu hanya dapat pensiun janda dudanya sebesar 36%. 36%. Tapi kalau tewas ini tidak segitu, 2 kali lipat, 72%. Jadi hampir sama dengan PNS pensiunan 75, 70, 72 kan gitu kalau yang pensiunan, tergantung masa kerja. Kalau yang pensiun. Karena kalau masa kerja cuma 10 tahun, sudah sampai 72%. Nah, seperti apa sih orang yang masuk kriteria tewas? Nih, ya, jadi yang masuk kriteria tewas adalah mereka yang menjalankan tugas kewajiban. Apa itu tugas kewajiban?
tugas pokok di dalam SKP Bapak dan Ibu sudah melaksanakan tugas pokok. Bapak dan Ibu yang kepegawaian sedang mengimplementasikan nama serangan jantung, nah itu tugas. Bapak dan Ibu bagi kenakan pangkat mengusulkan CLTN itu tugas pokok, itu ada dalam SKP. Ya, terus serangan penyakit dan meninggal dunia atau mengalami kecelakaan pada waktu akibat meninggal dunia itu berapa? Terus Pak, saya tidak dalam masa tugas kewajiban, tidak ada di SKP, tapi tugas tambahan ini masuknya di luar. Meninggal dunia dalam keadaan yang ada hubungan dengan dinas, sehingga kematian disamakan dengan meninggal dunia yang menjalankan tugas kewajiban. Nah, seperti di sini, ini sama dengan tugas tambahan, tidak ada di SKP. Yang mudah-mudahan tidak ada yang berserang penyakit atau ulangi selama semuanya. Ya, ada. Nah, ini bagian daripada tugas tambahan. Nah, terkait nomor A dan nomor B, ini baik di dalam kantor maupun di luar kantor. Jadi kalau misalkan di dalam kantor, ya pada waktu di saat jalan bekerja. Nah, kalau di luar kantor, ya memang harus ada ST, surat tugasnya. Nah, ini kesini ada surat tugasnya. Nah, ada. Bagi dia Mbak Nana surat tugasnya. Nah, jadi harus ada surat tugas. Terus surat tugas secara tertulis. Terus kemudian ya kalau keluar, kemudian pada waktu di luar di tempat dia keluar, katakan di dekat Pusdiklat atau nggak usah di Pusdiklat, di PKN ya, dari perdagangan datang ke PKN atau datang ke Kementerian Keuangan, katakan bagian keuangan mau mencairkan keuangannya ke KPPN, nah terus ternyata terserang penyakit di KPPN itu. Atau mungkin juga saat dia berangkat dari rumah akan ke tempat tujuan, atau dari tempat tujuan selesai dari kantor pulang ke rumah, itu juga sudah diperhitungkan. Jadi perbedaan antara program BKN yang tahun 2015 dengan program BKN nomor 2020 ada beberapa hal. Jadi kalau sekarang lebih longgar, lebih bermanfaat, dan lebih menikmati yang tadi angka-angkanya itu sudah berubah. Nah kalau dulu ada beberapa definisi yang berubah. Definisi rumah. Rumah itu adalah tempat dia tinggal bersama keluarganya. Itu 2015. Kalau sekarang lebih luas ada tiga. Yaitu tempat dia tinggal bersama keluarga. Terus yang satu adalah tempat dia tinggal selama ini, ya kan. Terus tempat dia tinggal pada waktu melaksanakan tugas. Ditambahin 2 poin. Jadi kemarin ada contohnya pada waktu tahun 2020 yang Bangka Belitung. Naik layang, pesawatnya jatuh ke Bangka Belitung, sekitar 70 PNS meninggal dunia. Nah itu dari tempat tugas ke Bangka Belitung. Kalau masih regulasi yang lama, ya itu kan tidak datang. Kenapa dia tidak datang? Karena dari tempat tugas definisinya hanya dari tempat dia bersama keluarga. Sedangkan dari tempat tugas pulang ke kantor itu tidak datang. Kalau sekarang aman. Mau itu rumahnya rumah kos, karena banyak PNS yang kos-kosan, yang tinggal di apartemen. Ya selama ini dia tinggal, akan berangkat terjadi kecelakaan atau pulang ke tempat dia kos atau apartemen terjadi kecelakaan. Atau dia dari rumahnya bersama keluarganya, terus akan berangkat ke kantor, atau dari tempat pulang ke rumah keluarganya, dengan istirahatnya terjadi kecelakaan itu kantor. Ya, jadi kalau itu beberapa definisi rumah. Terus apalagi yang kedua? Yang kedua adalah kalau PKBKN nomor 2015 nomor 5 tahun 2015 ya, apabila terjadi kecelakaan selama tidak melanggar peraturan lalu lintas. Jadi kesian banget PNS pada tahun 2015 dia naik motor santai, slow, ya, tidak ngebut-ngebut. Ternyata ditabrak oleh kontainer, ceger, pelindas meninggal dunia. Ada kejadian gitu. Nah, terus meninggal PNS tersebut. Salah nggak PNS-nya? Tidak salah. Ya, tetapi pas kita cek PNS-nya, ternyata PNS tidak bawa SIM, ya, atau PNS-nya tidak bawa KTP, atau motornya pas dicek tidak pakai spion. Nah, kalau 2015 selama melanggar peraturan undang-undangan tidak berhak tewas. Itu yang lama. Jadi kesian banyak PNS. Nah, kita buat di tahun 2020 lebih fleksibel lagi, lebih bermanfaat kepada PNS. Jadi walaupun melanggar peraturan perundang-undangan, selama tidak mengakibatkan kecelakaan bagi orang lain, maka berhak untuk tewas.
Jadi tadi kemarin ada kejadian PNS yang buru-burunya mengejar presensi absensi, ya, kan udah atas itu. Raymond takut ditolong, katanya kan, itu malah nggak dapat uang kita. Kebutlah lampu merah pun terobos, ya, jeger, tabrak, dan kebetulan dia bawa motornya berdua dengan temannya, ya, jeger aja, terus meninggal dunia. Nah, atau ada PNS yang merobos lampu merah, jeger, dia sendirian, ditabrak oleh kontainer. Yang salah siapa? PNS-nya. Kenapa salah menerobos lampu merah? Nah, PNS-nya yang tadi menerobos lampu merah sendirian ke tempat kontainer, dapat tidak? Dapat. Jadi walaupun melanggar peraturan perundang-undangan, karena dia di dalam kontainer, ya kan, dia tidak mengakibatkan kecelakaan bagi orang lain. Dia tidak mengakibatkan kecelakaan bagi si supir kontainer, sehingga dia dapatlah untuk PNS. Ada lagi PNS dinas 5 orang. Nah, ternyata yang bawa mobilnya juga PNS nih, ngantuk. Yang lelahnya ngantuk masuk ke jurang. Ya, 5-5-nya meninggal dunia. Dapat tewas nggak? Dapat. Yang dapat 4, yang 1 nggak dapat. Supirnya nggak dapat. Kenapa? Karena dia mengakibatkan 4 orang meninggal. Nah, jadi di sini ya, walaupun melanggar peraturan perundang-undangan selama tidak mengakibatkan kecelakaan bagi orang lain itu. Nah, juga selama memang rutenya tidak benar. Itu untuk yang tewas. Terus perbedaan yang ketiga yaitu tentang penyakit akibat kerja. Jadi kalau ya dulu yang lama 2015 Bapak Ibu sudah mengintip di kantor, asik kerjanya rutinitas. Ternyata punya penyakit bawaan, langsung terserang penyakit bawaan dan meninggal dunia. Kalau dulu itu tidak dapat. Kenapa dia tidak dapat? Karena punya riwayat penyakit. Bukan penyakit yang diderita saat dia bekerja. Misalkan bagian nuklir, ternyata dia terkena jantung, nah, terus meninggal dunia, nah, itu dapat kalau dulu. Karena dia dapat daripada pekerjaan. Nah, jadi yang tadi kasus yang pertama tadi, yang pada waktu aksidental terus penyakit jantung dan meninggal dunia, nah, itu tidak dapat yang baru. Tapi yang baru sekarang ya itu dapat tidak melihat riwayat penyakit. Jadi banyak sekarang saya selalu menyarankan yang stroke, yang semangat bekerja, masih pengen bekerja, masuk kantor aja. Ya masuk kantor aja. Kantor nanti tiba-tiba terserang stroke-nya dan meninggal dapat tewas. Banyak kok yang masukan kayak gitu ya. Tadi saya pagi dengan Mbak Edi dan Mbak Rahna di sidang tewas karena ada di sini, harusnya saya sidang sampai jam 12, saya permisi. Saya mau memimpin sidang tadi. Memimpin sidang tapi saya langsung mengisi jam 9 tadi dengan sebutan pasal ya atau 4 berikutnya atau sampai yang lanjutin. Saya permisi. Terus di sana banyak sekali PNS yang kecelakaan dan PNS yang terserang penyakit jantung. Hati-hati. Dan saya tidak melihat yang penyakit jantung itu akan terserang kepada mereka yang berusia di atas 5. Itu hampir rata-rata usia 80 tahun lahir 80 juga ya usianya 30-an itu sudah terserang penyakit jantung. 70-an juga. Jadi hati-hati PNS ya. Nah kalau walaupun terserang masuk kantor aja ya. Nah, masuk kantor aja. Mana tahu masuk ke PNS. Nah jadi kalau yang baru, kalau yang lama kan punya penyakit riwayat tidak dikasih. Kalau yang baru ya, walaupun kita punya riwayat penyakit, kita saking semangatnya, kita bicaranya semangat jiwa PNS untuk bekerja. Jadi banyak ya sudah datang tiba-tiba terserang penyakit dan nah, jadi jangankan itu kita tidak langsung meninggal, ternyata dia perlu perawatan lagi. Nah, jadi kalau selama dia tidak langsung meninggal dan dirawat di rumah sakit dan dirawat rumah sakitnya tidak lebih daripada 24 jam itu masih dapat. Kalau ini tidak dirawat, meninggal di tempat aja langsung kan. Kalau ini masih bisa. Walaupun dirawat masih dapat. Ya, dirawat masih dapat. Ya, selama memang dirawatnya 24 jam. Ya, dirawat. Terus ya, selanjutnya adalah mereka yang meninggal karena perbuatan berhasil yang tidak bertanggung jawab.
Jadi banyak sekali kejadian-kejadian, contohnya kemarin di Jawa Tengah, terus contohnya kepala sekolah kemarin yang menjadi media-media, ya. Jadi kemarin itu di Jawa Tengah, di Semarang, mengatakan menjadi saksi kunci untuk tindak pidana korupsi. Kemudian PNS tersebut dimutilasi dan masuk ke kan di medianya. Nah, itu bagaimana? Ya ada kaitannya dengan pekerjaan dia, maka dia dapat PNS. Kemarin kepala sekolah melarang siswanya untuk ikut ujian karena dia tidak bayar SPP selama 11 usir kepala sekolah, bukan usir sih, tidak boleh ikut karena sebagaimana ketentuan daripada kepentingan ya atas salah. Jadi disuruh pulang. Kemudian anaknya lapor ke orang tuanya. Orang tuanya tidak terima sampai kepala sekolahnya ditusuk, kepala sekolahnya meninggal dunia. Nah, yang kejadian seperti itu. Oh, ini Mbak. Boleh deh Mbak lanjut dari situ ya untuk kita ini. Saya kenal dulu presentasi. Ya, nah ini ya. Terus selanjutnya kami yaitu terkait CLT. Ini ada sertifikat. Mungkin bisa sambil diskusi Pak. Oh, itu silakan saya sih ikut aja. Mau mekanismenya takut nanti lupa, sedikit langsung bertanya atau mau sampai selesai silakan. Kita ikut aja. Ya, silakan kalau diskusi. Mungkin menarik Pak, karena kondisi itu ini relevan Pak ya. Artinya kan ini Pak terkait temas terlibat temas. Apabila dalam kondisi Pak seperti yang kita tahu dengan COVID dan beberapa Pak. Jadi ada perjalanan misalkan Pak ya, contoh kasusnya terserang COVID, tapi tidak dalam suatu pelaksana tugas seperti dalam sedang RT dan tidak di kantor itu. Satu ya contoh misalkan sudah bukan izin sakit, sakit. Karena kan COVID itu bertahap ya. Jadi dia sakit dulu, kemudian sehingga ini menyebabkan pneumonia. Nah itu secara ketentuan tadi Pak, itu bagaimana penafsiran ini? Apakah dapat diberikan sudah bebas kesehatan Pak? Memang segala sesuatu itu semua ada batasan Pak. Ya. Baik itu proses, baik itu penetapan, baik itu sampai dengan pencairan klaimnya, itu semua ada batasan. Termasuk juga temas, termasuk juga nanti putusan pengadilan atau apa semuanya ada batasan. Ya. Jadi di sini ya untuk mereka yang mengusulkan tewas telah ditetapkan batasan waktu. Kapan batasan waktu untuk mereka yang tewas mengusulkan ke BKN? BKN memberikan ruang kepada instansi untuk mengusulkan selama 18 bulan, 1 tahun setengah. Masa sih nggak bisa? Instansinya 1 tahun setengah, 18 bulan. Nah BKN ya lebih cepat lebih baik. Ya lebih cepat 3 bulan 2 bulan langsung mengusulkan. Nanti kita akan tetapkan. Ya BKN nanti akan menetapkan, ya menetapkan penetapan rekomendasi tewasnya. Kalau nanti katakan dia tidak memenuhi kriteria tewas, maka nanti akan masuk ke ranah Direktorat Pensiun dan Pejabat Negara, maka dia akan dapat praktek pemberhentian pensiun janda dudanya. Yaitu nanti instansi membuat SK janda dudanya, maka dapat 36% untuk yang tidak memenuhi kriteria tewas. Itu yang tidak memenuhi kriteria tewas. Ya, terus kemudian bagaimana untuk yang memenuhi kriteria? Tadi usulan tidak lebih dari 18 bulan sampai ke BKN. Nah, kemudian BKN kemudian akan memberikan rekomendasi ini memenuhi kriteria tewas. Nah, kalau memenuhi kriteria tewas tidak dilanjutkan ke kriteria pensiun, tetapi dilanjutkan ke instansinya. Ya, dilanjutkan ke instansi. Instansi disuruh untuk membuat SK-nya. Di sana paling lama 14 hari. Cepat buat SK-nya. Ya, 14 hari.
Nah, Pak, di sana walaupun lewat 14 hari boleh Pak, boleh, nggak apa-apa. Tapi kita minta 14 hari. Kenapa? Karena ada batasan untuk klaimnya di PT Taspen. Jadi dari 1 tahun 6 bulan ke 18 bulan, Taspen akan mengklaim paling lama maksimal usulan ke Taspen itu 2 tahun. Jadi 6 bulan dari hasil pertama PK. 2 tahun dari dia meninggal dunia. Ya, 2 tahun. Tidak boleh lewat daripada 2 tahun klaimnya yang bebas. Ya, jadi PPKM 14 bulan, nah, terus instansi secepatnya membalaskan, nanti klaimnya Taspen kalau lewat daripada 2 tahun, bahwa 1 hari aja dia tidak mau membayarkan yang setengah M tadi. Tidak mau untuk bebas cuma ya. Nah, oke. Terus kemudian ya, selanjutnya bagaimana Pak terkait tentang mereka yang tewas tetapi bukan kecelakaan kerja, tapi penyakit akibat kerja. Ya. Jadi untuk mereka yang terserang penyakit akibat kerja maka harus ada namanya dokter. Ya. Dokter yang diberi kewenangan untuk menyebutkan penyakit akibat kerja, PAK-nya. Ya. Penyakit akibat kerja dari dokter. Nah, nanti dokter yang merawatnya. Apakah memang penyakit ini akibat kerja atau tidak? Jadi terkait tentang, ya, katakan ada beberapa kasus COVID, waktu itu kita sudah menetapkan kurang lebih 500 PNS, CPNS yang terpapar COVID. Ada nggak P3? Kalau nggak salah juga ya, belum ya, zaman P3K ya. Belum, 2019 belum ada P3K. Jadi CPNS, PNS yang terpapar COVID meninggal dunia dan hampir kurang lebih 500 kita tetapkan. Ya, penyakit akibat kerja. Jadi memang ya, karena ini dokternya yang menetapkan bahwa penyakit akibat kerja dari Kementerian Kesehatan, maka ada surat keputusan Kementerian Kesehatan. Surat keputusan Kementerian Kesehatan itu menyebutkan bahwa seperti apa kriteria daripada mereka yang masuk penyakit akibat kerja. Nah, di sana. Dan seperti apa pekerjaan apa yang masuk penyakit akibat kerja disebutkan juga. Jadi memang mereka yang berinteraksi langsung dengan ya para pasien COVID-19 disebutkan langsung, yaitu dokter yang menangani penanganan COVID-19, baik dokter gigi, dokter umum, berapa memang ada surat tugasnya. Tugas dia sebagai dokter penanganan. Nah, terus ada juga perawat, ada surat tim, ya ada tim di sana. Tim sebagai penanganan COVID-19. Nah, ada juga bagian bukan dokter, bukan perawat, bukan tim kesehatan, tapi dia tim bagian daripada penanganan COVID-19. Ya, katakan sebagai pembawa ambulan, katakan dia sebagai administrasi. Nah, jadi memang disebutkan di sana secara detail oleh Kementerian Kesehatan. Ya, nah, jadi dokter aja ya, yang dia terpaparnya bukan melayani pasien, tapi dia terpaparnya pada waktu praktek di rumah. Pada waktu praktek di rumah, dokter tersebut ternyata dia dapat rekan bukan rekan kerja luar pelayan, tapi dia ada temannya yang terpapar COVID berkunjung, itu tidak mendapatkan tewas karena dia terjangkitnya bukan merawat si pasien dalam bekerja. Ada lagi dokter atau perawat yang terpaparnya dari keluarganya, istri dan anak-anaknya, itu juga tidak dapat. Jadi karena memang interaksi langsung pada waktu saat melaksanakan tugas, katakan bagian ambulan atau bagian yang dari Kementerian Keuangan. Jadi Kementerian Keuangan itu kan tugasnya seperti ini, auditor, audit, nah, tadi seperti audit. Dia mengaudit suatu rumah sakit karena kan pada waktu zamannya COVID anggaran besar untuk penanganan COVID tersebut, sehingga banyak sekali Kementerian Kesehatan itu rumah sakit puskesmas membeli alat-alatnya ya untuk penanganan COVID tersebut, sehingga Kementerian Keuangan mengaudit, BPK itu mengaudit, datang ke rumah sakit, jelas rumah sakit itu zona merah COVID-19, dia mengaudit bagaimana daripada tempat tidur pasiennya, bagaimana daripada alat-alatnya, bagaimana daripada
alat yang lainnya untuk penanganan COVID tersebut, oksigen dan lainnya dan sebagainya, audit. Selesai dari audit ternyata masa inkubasi itu 14 hari. Dia terpapar dampak daripada mengaudit di rumah sakit tersebut. Terseranglah COVID-19, kemudian dia meninggal. Nah, karena dia akibat langsung terjun ke lapangan. Walaupun dia bukan dokter, walaupun dia bukan bagian keadilan, walaupun dia bukan bagian daripada mereka yang menangani COVID-19. Nah, itu masuk ke ternyata karena terpaparnya di rumah sakit pada waktu itu. Jadi kronologis itu sangat penting. Kita ingin rinci, jelas, dan detail. Jadi yang terkait tentang apa tadi disampaikan, ada di sini usulan dari kendaraan bagaimana. Kita pasti akan tanya. Yang pertama kita akan nanya apakah zamannya COVID ada WFH, WFO, kan gitu. Apakah di perdagangan ada melakukan pelayanan? Apakah di dalam melakukan pelayanan kita melakukan terhadap mereka yang akan kita layani ada di pemeriksaan bahwa dia terpapar COVID atau tidak? Kalau memang dia terpapar COVID dan kita layani karena dampak kita sebagai abdi negara pelayan daripada masyarakat, terus kita tahu dia terpapar COVID tetap kita layani dan kita terserang penyakit di situ, itu kita. Tapi kalau tidak ada kemudian bahwa dia tidak ada dalam COVID terus kita ternyata terkena COVID, itu kan tidak bisa. Kalau dokter kan jelas dia di rumah sakit. Jelas di rumah sakit dan sudah tahu bahwa yang dilayani adalah pasien-pasien yang terpapar COVID. Ini kan dua hal yang berbeda. Ya, jadi pelayanan tersebut kita harus tahu di mana dia kena. Apakah dari keluarganya, apakah dari teman-temannya, atau pergaulan di kantor, atau mungkin pada waktu itu belum. Jadi pegawai BKN juga ada yang meninggal terpapar COVID. Yang mengakuinya pelayanan. Tapi di mana pelayanan BKN yang mengatakan bahwa dia bisa terpapar? Kita pada waktu itu melakukan WFH di BKN. Ya, jadi kita tidak berikan untuk yang di BKN. Nah, nanti kalau yang perdagangan nanti kita uji. Kalau memang belum 18 bulan, silakan kalau mau diusulkan, usulkan. Nah, kronologisnya jadi jelas detail, yang terpapar COVID-nya di mana, tapi hampir mayoritas rata-rata yang diberikan itu adalah mereka yang memang memberikan pelayanan COVID di rumah sakit puskesmas seperti itu. Kalau yang di luar itu rata-rata hampir saya jadi 90% itu tidak dikasih. Ya, 90% itu tidak dikasih. Sehingga kalau tidak dikasih, maka dia masuk kriterianya jaga duda biasa, vaksin jaga duda biasa, seperti itu. Ya, jadi nanti kalau misalkan Pak, ini belum 18 bulan, saya ingin mengusulkan, boleh, silakan. Nanti Mbak Kiki buat konsepnya, nanti Mbak Kiki sidangkan. Ya, silakan. Ya, yang tentang kepastian. Ya Pak, mudah-mudahan jelas. Oke. Oke, selanjutnya kewenangan kami yaitu CLTN. Jadi sebelum CLTN, karena ini kan juga lagi pada waktu akan menjelang Idul Fitri, banyak juga yang bertanya, Pak, saya ingin cuti tahunan, Pak, saya tidak boleh Pak cuti bersama karena harus tugas, saya harus begini, bagaimana nih? Ini bahwa cuti itu ada 7 jenis, yaitu cuti tahunan, cuti besar, cuti sakit, cuti melahirkan, cuti rasa penting, dan cuti bersama serta CLTN. Cuti tahunan ini adalah cuti yang diberikan kepada P3K, CPNS, dan juga PNS. Ya, semuanya dapat cuti tahunan. 1 tahun 12 bulan, 12 hari setiap orang yang dapat. Tapi bisa 1 tahun itu dapat 11 hari, bisa 1 tahun itu dapat 24 hari, bisa setahun itu dapat lebih daripada 24 hari. Dengan perbandingan yang terbaru nomor 4 tahun 2021, nomor 7 tahun 2021. Saya tahun ini 2024 dapat cuti tahunan 23 hari. Saya 23 hari tahun 2024. Tahun kemarin malah 24 hari. Sekarang 23 hari. Ada beberapa instansi, Pak, saya bisa lebih dari 24, bisa. Ya, saya bilang, katakan bisa. Jadi cuti tahunan ini diberikan kepada mereka yang telah bekerja 1 tahun. Yang bekerja 1 tahun. P3K, boleh cuti tahunan? Boleh. Yang penting 1 tahun dulu. Terus CPNS boleh dapat cuti tahunan? Boleh? Boleh. Yang penting dia telah bekerja 1 tahun. Ada CPNS yang diangkatnya menjadi PNS lewat daripada 1 tahun.
2 tahun, 3 tahun baru diangkat PNS. Nah, dia cuti tahunan. Yang penting dia telah bekerja 1 tahun. Ya, ini cuti tahunan 12 hari bisa, 14 hari bisa, 24 hari bisa. Jadi setiap tahun dapat 12 hari. Contohnya saya tahun 2022 tidak ambil cuti. Maka di tahun 2023 saya 6 ditambah dengan 12, 18 hari. Ya. Terus ternyata di 2023 saya tidak mengambil cuti, padahal masih ada 18 hari. Nah, saya gimana Pak? Kalau saya katakan melakukan penangguhan di tahun 2023, maka 12 hari bisa ikut ke 2024, jadi 24 ditangguhkan di 2023. Kalau tidak ditangguhkan, maka yang ikut di 2024, katakan saya baru 18 hari di 2023, tapi saya tidak tangguhkan, maka di 2024 saya dapat 18 hari lagi. Ya, Pak, saya cuti 2023 ternyata sisanya cuma 10. Nah, ini bisa nggak ditangguhkan? Bisa. Jadi ditangguhkan berapa ya? 10. 10 ditambah 12, 22 hari. Tahun 2024. Pak, saya ternyata cutinya sisanya tinggal 8. Saya tidak mau menangguhkan. Ya tetap yang masuk 2024 hanya 6. 6 ditambah 12 jadi 18. Pak, saya sisanya tinggal 4. Saya nggak mau menangguhkan. Ya udah, nanti otomatis 4 tadi masuk ke 2024 menjadi 4 ditambah 12 yaitu 16 hari. Jadi untuk mereka yang di atas daripada 6, apabila ditangguhkan maka semuanya full di tahun berikutnya. Ya, tapi maksimal 12 hari ya. Katakan saya tadi 23, ternyata di 2023 saya masih 23, tapi saya ditangguhkan, yang bisa ditangguhkan hanya 12 hari aja. 12 hari 2023, 12 hari 2024, jadi 24. Nah, mau bilang tadi yang lebih gimana? Yang lebih itu misalkan di Kementerian Perhubungan, di Kementerian Agama, bahwa dia di cuti bersama Idul Fitri harus masuk mengamankan lalu lintas, atau kemudian ceramah tausiah di hari Idul Fitri sehingga dia harus masuk. Nah, maka dia tidak cuti bersama. Nah, maka cuti bersama yang tidak diambil di sana bisa diambil di hari berikutnya. Nah, biasanya katakan yang Natal itu kan di hari akhir-akhir. Pak, saya nggak ada sempat lagi untuk mengambil cuti bersama di akhir Desember. Saya ngambilnya tahun depan, boleh nggak? Boleh. Padahal saya punya 24 hari yang tahun kemarin sama tahun sekarang. Oh, silakan tambah 24 kenapa? Dengan cuti bersama Natal karena satu jadi 25. Boleh Pak? Boleh. Ya, cuti tahunan. Terus kemudian biasanya cuti tahunan ini ya rata-rata digunakan untuk keperluan yang pribadi. Kadang-kadang baik anak sekolah, terus kadang kalau saya malah cuti tahunan kadang-kadang saya pada waktu sakit, sakit saya cuma demam doang 1 hari 2 hari, gitu sepertinya. Terus saya cuti tahunan aja, malah saya cuti sakit. Kenapa kalau saya cuti sakit nanti dipotong remonnya, lumayan kan? Nah, tapi kalau cuti tahunan kan tidak dipotong remonnya, full, kan lumayan. Kadang-kadang seperti itu. Ya. Dia mau sakit saya tidak cuti tahunan. Terus cuti besar. Ini cuti besar mereka yang telah bekerja 5 tahun. Ya. Jadi ini cuti tahunan. Saya bilang tadi bekerja 1 tahun. Ya. Terus cuti besar harus bekerja 5 tahun. CLTN harus telah bekerja 5 tahun. Nah ya. Jadi ada beberapa yang mendefinisikan. Katakanlah saya sudah memiliki masa kerja 27 tahun. Kemudian saya mengambil CLTN. Dan saya aktif mulai 1 Maret 2024 ini. Saya CLTN 2020 sampai dengan 2023. 1 Maret saya aktif lagi. Nah, ini sekarang Idul Fitri di bulan April. Nah, kemudian saya sudah punya masa kerja 27 tahun. Nah, kemudian saya ingin mengajukan cuti tahunan. Terus kemudian saya ingin mengajukan cuti besar. Boleh nggak? Kenapa tidak? Saya punya masa kerja 27 tahun. Bapaknya udah punya sebenarnya lebih lagi 27 Pak ya. Saya ingin mengambil tahunan loh. Tahun 2023 saya belum diambil. 2024 dan 2022 nggak diambil. Masih LTN. Nah, saya akan ngambil cuti tahunan bolehnya. Jadi yang disebut di sini adalah bukan masa kerja golongan, bukan masa kerja pensiun, dan bukan masa kerja bawaan. Jadi masa saat dia bekerja
Jadi uang 27 tahun gimana Pak? Itu masa kerja ya, golongan dia tidak bisa. Terus masa kerja bawaan misalkan dari honorer itu tidak bisa diberikan. Masa kerja pensiun katakan nanti pensiunnya 20 tahun itu tidak bisa diberikan. Jadi pada saat dia mulai aktif lagi, mulai disitulah dia dihitung masa kerjanya kembali untuk cuti, khusus untuk cuti. Ya, jadi nunggu 1 tahun lagi. Jadi saya nggak boleh cuti tahunan, nggak boleh. Cuti bersama boleh. Jadi cuti tahunannya kapan? Ya nunggu 1 tahun lagi, bulan Maret 19/2025 saya buat cuti tahunan. Terus saya ngajukan cuti besar boleh nanti 5 tahun dulu saya nanti baru saya nanti cuti besar. Nah ini sama ya hati-hati. Terus cuti besar dalam bekerja 5 tahun maksimal 3 bulan. Biasanya digunakan untuk ibadah haji ataupun mereka yang ingin mendapat keturunan anak ke-4 atau anak ke-5 wanita. Ya karena kan cuti melahirkan hanya anak sampai 3. Ya, anak 4 dan anak 5 untuk bisa ambil cuti besar. Terus cuti sakit ini yang bahasa 114 1 tahun itu dulu harus pakai dokter pemerintah. Ini telah kita rubah dengan perbaikan tahun 2021 karena seperti yang saya sampaikan banyak sekali PNS yang sudah mapan, yang sudah ingin fasilitasnya lebih baik, yang lebih keren lagi, dan kadang ingin berobat di luar negeri. Nah itulah sehingga kita rubah yang penting dokter berbadan dari yang menangani yaitu dari Kementerian Kesehatan ada izinnya. Ya silakan. Ya silakan dokter kalau sakit silakan. Ya, dokter yang berbadan hukum yang memiliki izin. Ya, nah nanti kalau hasilnya sakit dikumulatifkan ternyata 1 tahun dia dinyatakan Pak 1 tahun ternyata dia dinyatakan harus masih sakit juga. Kalau 1 tahun ternyata masih sakit juga maka harus dilakukan uji klinik kesehatan. Nah bagaimana hasil klinik kesehatan itu ada 4 pilihan. Kalau dia dinyatakan masih mampu bekerja di seluruh tempat, berarti dia harus masuk. Kalau B masih dapat bekerja tapi pada tempat tertentu, maka dia harus dipindahkan dimutasi ke tempat tertentu. Kalau C ternyata dia harus dilakukan pengujian kembali, maka kita harus lakukan pengujian kembali. Nah pengujian kembali yaitu kapan? Yaitu di 6 bulan berikutnya. Di situ 6 bulan berikutnya. Jadi pengujian kesehatan itu 2 kali, 1 tahun dan 6 bulan. Ya. Nah, terus kalau yang dia tidak mampu lagi bekerja, sehingga harus diberhentikan. Itu yang disebut. Melahirkan ini hanya khusus untuk wanita, yang untuk laki-laki sedang disusun. Ya, rencana kan. Kalau dulu kan sempat di media dinyatakan bahwa cuti melahirkan laki-laki dapat 1 bulan. Nah, kalau sebenarnya kita kan bicaranya administrasi. 1 bulan boleh dapat boleh selama memang pada waktu itu dirawat di rumah sakit istrinya dan memang dibuktikan dengan perawatan sehingga boleh selama perawatan suami muda. Nah, kalau rawatnya sebulan, kalau rawatnya 2 minggu ya 2 minggu. Kalau rawatnya cuma seminggu ya seminggu aja. Ya, itu untuk yang melahirkan. Kalau wanitanya 3 bulan. Terus kalau bagaimana kalau keguguran? Kalau keguguran dikasih 1 bulan setengah. Ya. Terus ini yang melahirkan, itu anak 1, anak kedua dan anak 3. Terus cuti AP, cuti sangat ini karena hal-hal yang tidak diinginkan. Terus medial, misalkan kebakaran, kebanjiran, terus gempa, terus longsor. Nah ingin mengambil CAP, silakan. Dibuktikan dengan surat keterangan dari lurah, dari desa, dari RT, dari camat, silakan. Bahwa memang terjadi banjir lingkungannya sehingga mengambil CAP 2 minggu, 3 minggu, paling lama 1 bulan boleh. Ya, di situ. Terus cuti bersama ini biasanya di hari besar yang telah ditetapkan atau ya termasuk kita mantap. Mungkin ada beberapa pertanyaan nanti Pak, boleh nggak cuti bersama digabungkan dengan cuti tahunan? Boleh, selama memang instansinya mengenangkan. Jadi cuti ini definisinya adalah izin tidak masuk kerja ya dalam waktu tertentu yang disetujui oleh pejabat yang jadi sih boleh. Pas saya ternyata cuti bersama ini karena rumah saya jauh, ada di mana Pak? Di Bekasi. Dan Bekasi jauh. Hal aja di Makassar nggak jauh-jauh kayak ini. Jadi cuti bersama Pak, karena saya rumahnya di Makassar, saya ingin gabungkan dengan cuti tahunan. Saya ingin nambah cuti tahunannya.
Karena tanggal 14 harus masuk, saya ingin tanggal 20 baru masuk. Boleh Pak? Boleh. Selama memang masih ada cuti tahunannya. Silakan. Nah, selama ini, saat ini belum ada surat edaran yang membatasi. Jadi aman. Tapi kalau sudah ada yang membatasi, ya tidak bisa. Makanya hampir rata-rata tempat saya, ini Mbak Kiki termasuknya, sebelum ada surat edaran langsung ngajuin dulu. Nah, jadi saya kan berlakunya Pak sebelum ada edaran. Saya sudah beli tiket, Bapak mau ganti uang tiketnya. Kan pusing juga saya. Nah, saya mengajukannya 2 minggu yang lalu. Sebelum ada edaran. Nah, biasanya edaran nanti mungkin Jumat atau Kamis ya. Itu biasanya gitu. Ya, boleh Pak, boleh. Ya. Oke. Digabungkan cuti bersama dengan cuti bersama. Terus yang selanjutnya kewenangan kita adalah CLTN. Ya, ini mereka yang telah bekerja 5 tahun maka dapat CLTN, mengajukan CLTN 3 tahun, apabila kurang boleh diperpanjang 1 tahun. Ya, dan CLTN. Di sini definisinya PNS yang telah bekerja paling singkat 5 tahun secara terus-menerus karena alasan pribadi yang besar dapat diberikan CLTN. Jadi kata kuncinya telah bekerja 5 tahun secara terus-menerus. Ya, saya 27 tahun. Ya, sehingga saya bisa 5 kali bukan itu. Kan tadi, misalkan tadi ada PNS, saya sebagai honorer Pak, sudah memiliki masa kerja honorer 15 tahun. Kemudian tahun 2020 saya diangkat menjadi CPNS. 2020. Nah, sekarang 2024, yaitu 15 ditambah 4 tahun 2020 sampai 2024 yaitu 19 tahun. Nah, saya sudah 19 tahun di 2024, saya ingin mengajukan CLTN, boleh nggak? Kemarin dari KPK pengalihan tahun 2021. Nah, masa kerja orang-orang di KPK itu kan dianggap full karena dia bekerja di pemerintah. Ya, punya masa kerja ada yang 15, ada 20, ada 21, ada 25. Nah, sekarang dia dipengalihkan 2021 kan 2024. Nah, kemudian ingin mengajukan CLTN, boleh nggak? Masa kerjanya telah lewat 20, lewat dari 4, dan lewat dari 5. Boleh nggak? Yang tadi, yang honorer, yang KPK, boleh nggak? Masa kerja telah 15 tahun, 19 tahun, terus sudah tapi dialihkannya ada yang tahun 2021, ada yang berjalan tahun 2020, boleh nggak? Kan di sini definisinya jelas. PNS yang telah bekerja paling singkat 5 tahun. Jadi dia harus sebagai PNS itu 5 tahun. Kalau sudah bekerja sebagai 5 tahun baru. Jadi yang tadi KPK, yang honorer nggak dikasih karena belum 5 tahun. Kalau penggajian, seperti saya bilang tadi, saya sudah punya masa kerja 27 tahun, terus setelah CLTN saya aktif lagi. Saya 28 tahun. Nah, terus saya bagaimana untuk masalah penggajian? Saat saya aktif, saya dibayarkan gajinya. Nah, tapi untuk cutinya, nunggu 1 tahun dulu untuk ngambil cuti tahunan. Nah, saat saya mulai aktif lagi, disitulah mulai dihitung lagi saya masa kerjanya. Nah, jadi ini masalah gajinya gimana, Pak? Ya nanti saat dia nanti bekerja, masa kerjanya ini, gajinya saat itu dia dibayar. Yang untuk CLTN mereka. Nah, jadi bagaimana Pak konsekuensi mereka yang disetujui CLTN-nya? Kan gitu. Kalau ini kan saya bicara masih syaratnya yang baru akan dulu. Nanti konsekuensi mereka yang disetujui CLTN-nya bagaimana? Nanti kita bicara ke depan. Ya, jadi ini definisi adalah PNS. Jadi P3K tidak boleh, CPNS tidak boleh, hanya PNS yang telah bekerja. Nah, terus pertanyaannya, apa 5 tahun tadi hitungannya dari PNS atau dari CPNS? Katakan dia CPNS-nya di tahun 2019, sekarang 2024. Ya, kapan TMT-nya? 1 Januari 2019, sekarang sudah April 2024. Boleh nggak ngajukan CLTN? Januari 2019, 5 tahunnya adalah Januari 2021 untuk dari CPNS. Ternyata PNS-nya dia di 1 Januari 2020. PNS-nya 1 Januari 2020. Januari 2020 dan sekarang April, berarti nggak sih baru 4 tahun 3. Boleh nggak? Pertanyaan saya, boleh nggak? Nggak boleh ya. Jadi yang namanya dimaksud di sini 5 tahun itu dihitungnya dari mana? Dari CPNS.
Begitu juga Bapak dan Ibu naik pangkat, dihitung dari CPNS atau dari PNS. Naik pangkat pertama 4 tahun dari CPNS. Bapak dulu masuk perjalanan 3A di sarjana. Kita pengen naik ke 3B-nya kapan 4 tahun yang berikutnya? Yaitu setelah dari CPNS 4 tahun berikutnya diangkat, terus setelah 4 tahun berikutnya yang bisa mengajukan naik pangkat. Walaupun Bapak dan Ibu katakan ya, dia 1 Januari 2019 menjadi CPNS, ya kan? Ya, terus kemudian baru diangkat baru diangkat 1 Januari 2024 sebagai PNS. Baru di 1 Januari 2024 jadi PNS ya. Kenapa ya? Karena dia tertunda karena alasannya karena COVID itu tadi sehingga tertunda sehingga baru diangkat 1 Januari 2024. Terus kapan saya angkatnya? Ya nanti. Ini saat dia periode Februari 2024 bisa, April 2024 bisa, Juni 2024 bisa, Agustus bisa. Ya, saat 6 periode itu berarti sudah itu. Ya. Terus menerus dan karena alasan pribadi dan mendesak dapat diberikan CLT. Jadi bukan masa kerja ya, masa kerja golongan. Nah, konsekuensinya seperti apa untuk mereka yang CLT yang pertanyaan itu? Katakan tadi telah memenuhi syarat 5 tahun, ya kan, terus menerus. Nah, terus kemudian ya eh, dia disetujui dengan alasan ya, dengan alasan ini yang misalkan disetujui, ya, disetujui untuk CLT, ya, disetujui dengan CLT sehingga dia berhak untuk mendapatkan CLT. Nah, seseorang yang mendapatkan hak CLT, ya, yang dapat tadi CLT tadi otomatis ya, karena ketentuannya selama dia menjalankan CLT tidak dihitung masa kerja dan penghasilannya tidak dihitung. Ya, selama 5 tahun, selama 3 tahun CLT dia tidak dihitung. Ya, tidak diberikan. Tidak diberikan dia ya, masa kerja dia tidak dihitung masa kerja dan tidak diberikan. Kemudian ya saya mengingatkan di sini terkait tentang batasan. Jadi seseorang yang mengajukan CLTN dan disetujui, saya selalu menyarankan untuk ambil maksimal. Slide. Mbak, boleh Pak Jajang aja saya Kalau gitu, teknik atas lagi Pak Kakasin. Nah, oke. Nah, di sini bahwa seseorang yang mengajukan CLTN ya paling lama adalah 3 tahun. Kadang-kadang ada orang yang kebutuhannya 1 tahun. Ini ada pernah ada ada beberapa orang yang dapat suaminya tugas. Nah, ini Mbak Johanna nih dapat suaminya di swasta menjadi direktur di Kalimantan. Jadi di Kalimantan menjadi suatu direktur. Kemudian Anda Gerhana ini ya ingin mendampingi suami di Kalimantan. Karena dapat tugas direktur di sana 1 tahun, sehingga dia permisi. Jadi dia permisi selama 1 tahun dengan CLT. Nah, ternyata di sana suaminya tersebut bisa memenuhi target. Dan bukan memenuhi target tadi, tetapi bisa maksimum. Sehingga pimpinan daripada perusahaan tersebut ingin memperpanjang waktu mengajukan 1 tahun. Kemudian karena suaminya bekerja dengan baik, diperpanjang bahkan menjadi. Nah, berbangga mengajukan lagi ke BPN. Pak, saya pulang, ternyata suami saya diperpanjang jadi direkturnya. Saya ingin mengajukan perpanjangan 2 tahun. Boleh nggak? Nggak boleh.
perpanjangan hanya diberikan adalah 1. Nah, jadi mana Pak Bagi saya sisanya juga hangus. Jadi dikasih permohonan itu 3 tahun. Kalau dia bisa tahun, 2 tahunnya hilang. Nah, dikasih 3 tahun, dia 2 tahun, 1 tahunnya hilang. Jadi saya selalu menyarankan kepada kawan-kawan yang mengajukan CLT, ambil maksimal, ambil aja 3 tahun. Nah ternyata problemnya baru 3 tahun. Nanti suami saya tidak terlalu bayar gimana? Saya ngapain saya mau di Jakarta? Karena ngambil itu karena 3 tahun. Ternyata di sana suaminya 1 tahun ditarik kembali ke pusat. Nah ini terus saya ngapain pada boleh nggak ajukan anak? Boleh. Karena sini salah satu syaratnya juga mendampingi merawat orang tua. Diponis oleh dokter mengumpulkan 1 tahun 10. Ternyata waktunya 8 bulan 7 bulan. Terus setelah menikah ngapain? Saya mau ini boleh apa? Boleh. Jadi silakan kan. Saya selalu mengalami maksimal. Jangan ngambil 1 tahun, ternyata kurang 2 tahun tidak bisa. Pernah merawat orang tua 1 tahun, ternyata dokternya hasil dari pas dirawat bukan sembuh, malah makin ada diagnosa penyakit yang lain. Perlu perawatan lagi nih 2 tahun. Bisa nggak? Nggak bisa. Jadi bisanya hanya perpanjangan 1 tahun. Jadi katakan tadi lalu 3 tahun, ternyata setelah 3 tahun kurang karena ada hal yang lainnya. Itu sih. Jadi 4 tahun, ya maksimal 4 tahun. Nah, terus kemudian ya ada beberapa hal ya di sini terkait tentang alasan. Yang pertama, mendampingi suami istri tugas belajar di luar negeri. Istri saya tugas belajar. Istri saya tugas belajar, saya tinggal di Bekasi sama dengan istri saya di DPM, sama-sama di DPM, tugas belajar di UPJ Rawamangun. Boleh nggak saya ngambil CLT untuk mendampingi istri saya tugas belajar? Atau misalkan yang kedua, mendampingi suami istri bekerja dalam negeri. Bagi suami istrinya adalah dua-duanya di Kementerian Perdagangan. Rumahnya bagi sama-sama di Depok, sama-sama di kantor perdagangan pusat. Nah terus bagi ini mendampingi suaminya CLTN. Nah saya ingin mendampingi suami saya aja, ingin berbakti dengan suami saya aja. Saya menjadi CLTN, boleh tidak? Supaya kasus ini boleh nggak? Boleh. Jadi kita bisa di dalam dan di luar negeri. Jadi tugas belajar kita tidak hanya di luar, di dalam negeri juga. Begitu juga yang suami istri besar. Terus mendapat keturunan, karena ini juga hampir rata-rata mendapatkan keturunan ini harus wanita. Tidak mesti wanita. Hasil daripada dokter spesialis ya kandungan mengatakan bahwa yang mengalami kelainan adalah laki-laki. Masa harus wanitanya yang berubah? Kan tidak mungkin. Sehingga laki-laki yang mengajukan CLT. Ya. Terus merawat anak yang khusus, ya anak yang perawatan, juga mendampingi anak yang kebetulan khusus dan juga mendampingi orang tua. Jadi di sini pemerintah itu ya sudah mendesain bahwa untuk akhirat kita untuk berbakti pada orang tua boleh tetap boleh. Silakan mengajukan CLT untuk mendampingi orang tua yang sakit. Cukup tidak perlu spesialis dokter umum aja yang mengatakan orang tua yang ujung mulai sakit sehingga akan diajukan, silakan dimulai. 4 tahun. Ya ini dan juga ada beberapa hal yang. Nah yang perlu diingat lanjutkan pada next. Oke, ini yang perlu diingat seseorang yang mengajukan CLTN apabila kurang ingin memperpanjang ada batasan waktu permohonannya. Ini penting. Dan begitu juga mereka yang setelah selesai mengajukan CLTN ingin ada batasan waktunya. Ini khususnya. Maka ini katakan habisnya Februari 2024. Pak saya Februari 2024 selesai CLTN. Ternyata saya kurang. Ya. Tadi istri saya 2 tahun karena dia minta sudah belajar 2 tahun makasih berkali. Jadi selesai. Ternyata istri saya tidak selesai 2 tahun Pak. Saya ingin memperpanjang CLT. Boleh Pak? Boleh. Dengan syarat
saya minta bahwa istri masih ada anak kuliah, istri masih kuliah, ya. Terus kemudian saya mengajukan permohonan CLT-nya tidak lebih daripada 3 bulan sebelum mengakhiri. Oke, ya. Jadi kalau habisnya Februari 2024, maka saya mengajukannya sebelum tanggal 1 November. Sebelum 1 November. Oke, ya. Jadi kalau saya sudah tadi Februari 2024 habis, saya mengajukannya di bulan 1 November, Desember, Januari, maka tidak bisa diperpanjang karena telah habis masa waktu permohonan perpanjangan. Nah, jadi paling lambat kapan? Tanggal 31 Oktober. Nah, kemudian 1 Februari 2024 dia harus aktif kalau memang dia lewat tanggal 31 Oktober. Harus aktif. Nah, katakan boleh Pak. Oh, syukurlah kalau itu boleh katanya. Karena saya mengajukannya sebelum 1 November. Akhirnya jadilah saya perpanjangan. Dan setelah perpanjangan berakhir di 1 Februari 2025. Nah, setelah selesai tadi 1 Februari 2025, saya ingin aktifkan bagaimana? Nah, kalau pengajuan pengaktifan Bapak dan Ibu tidak boleh lewat 30 hari atau tidak boleh lewat 1 bulan. 1 bulan, jangan lupa. Kalau Bapak dan Ibu ingin aktif lagi ternyata pengusulan lewat 1 bulan PPK-nya, maka itu bukan diaktifkan, malah akan diberhentikan. Konsekuensinya ini, Bapak dan Ibu habis 1 Februari 2025. Terus Bapak dan Ibu mengusulkannya yaitu di tanggal 1 April atau di tanggal 2 Maret atau 3 Maret, 4 Maret lewat dari 1 bulan. Maka Bapak dan Ibu harus diberhentikan sebagai PNS. Jangan lewat 1 bulan. Ya, habis 2 Februari 2024, maka mengusulkannya sebelum tanggal 1. Kalau lewat dari 1 Maret maka akan diberhentikan. Kalau saya mengajukan Pak, pengaktifan di bulan November, Desember, Januari, sebelum Februari boleh, lebih bagusan 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan sebelumnya boleh. Ya, yang penting jangan sampai lewat di bulan Maret. Terus kewenangan kita selanjutnya adalah pendekatan CPNS menjadi PNS. Nah dulu ya, mereka yang CPNS yang terjadi PNS lewat daripada 2 tahun itu melalui PNS. Kalau yang sekarang ya itu tidak boleh lewat daripada 1 tahun. Kalau CPNS lewat daripada 1 tahun maka minta prakteknya BPK. Ya minta prakteknya BPK. Nanti yang pertama itu di PP 11 tahun 2017 pasal 4 bahwa CPNS tidak boleh lewat 1 tahun. Kalau lewat 1 tahun maka akan diberhentikan sebagai CPNS. Itu PP 11 tahun 2017. Nah kemudian di tahun 2019, 2020, 2021 terjadilah namanya COVID-19. Nah pada waktu zamannya COVID tidak boleh adanya kumpul distancing. Jadi kan tidak mungkin ada alasan. Pada zamannya COVID anggaran untuk SDM digeser untuk anggaran penanganan. Jadi Pak itu tanpa pelaksanaan. Pada waktu zamannya COVID Pak tidak ada sarana prasarana untuk pasar. Nah itu pada waktu itu di tahun 2020 ya ada sekitar 100 ribuan CPNS yang lebih dari 1 tahun belum diangkat PNS. Apakah 100 ribu itu diberhentikan? Kan tidak mungkin pada waktu COVID itu. Sehingga lahirlah PP 17 tahun 2020 bisa. Ya. Di PP 17 tahun 2020 tersebut ya diselipkan huruf A, pasal 34A. Dibolehkan mereka lebih daripada 1 tahun dengan 4 syarat. Yaitu karena anggarannya, ya karena tidak ada anggaran, karena sarana pelaksanaan tuntutan tidak ada, karena sumber daya manusia tidak ada, karena kebijakan strategis nasional. Boleh dengan 4 syarat ini. Oh gitu, berarti sekarang boleh Pak ya yang 4 tahun boleh silakan ya belum dianggap belum PNS sudah 3 tahun, 4 tahun karena alasan ini silakan. Nah bagaimana yang di luar alasan ini? Contohnya Pak CPNS wanita melahirkan, CPNS laki-laki sakit sehingga lewat 1 tahun, boleh ya?
wanita melahirkan, boleh nggak CPNS wanita cuti melahirkan? CPNS laki-laki cuti sakit, boleh nggak? Kan jelas semua gratis dan gratis. CPNS itu boleh kok cuti. Ya, seperti apa dalam hal tertentu. Ya, sakit, melahirkan itu boleh. Jadi bolehnya apa? Nah, memang konteksnya di luar daripada tempat itu. Silakan. Ya, nanti kami akan boleh dan tidak. Ya, Pak. Jadi ini CPNS yang lebih dari banyak masalah. Ada CPNS yang terkena pidana, ditahan dan penjara. Terus ada lagi CPNS yang memang tidak masuk kerja. Terus CPNS yang akhir-akhir ini yang terakhir itu di daerah mana ya? Bahwa CPNS tersebut katanya teman-teman angkatannya pasang. Dia katanya tidak diinformasikan. Dia CPNS tahun 2019, sekarang 2024 dia bertanya ke BKN. Bolehkah saya ikut pasal 2024 ini? Instansinya bertanya ke BKN. Kenapa dia tidak ikut laksana 2020, 2021, 2023? Karena itu rekrutmen. 20, 21, 22 ada rekrutmen. Terus kenapa yang tahun 2020 CPNS-nya, 2021 CPNS-nya mereka pada diangkat dan mereka jelasan. Oh ya, ini 2019 mana dia jelasan. Nah, ternyata alasan dia tidak diinformasikan. Begitu juga kawan-kawannya tidak ada yang mengingatkan. Masa satu tidak ada sih angkatan yang di atas dia. Nah, itu menjadi kebiasaan yang ditetapkan. Selanjutnya adalah nah ini selanjutnya yang tanpa CSN. Yang tadi yang telah ditetapkan oleh CSN ini tanpa CSN. Seperti penetapan pertimbangan status seseorang. Jadi penetapan status seperti apa sih Pak? Pertimbangan status pegawai itu dibandingkan warna kuning. Ada warna merah, warna kuning, dan warna hijau. Jadi kalau warna merah sudah jelas seperti mereka yang telah diberhentikan, ada SK berhenti, ada pembuktian lain-lain, katakan dia karena CLTR, karena dia berhenti MPUP, karena dia berhenti tugas belajar, karena berhenti disiplin itu banyak, itu jelas setelah berhenti 17 dan seperti. Nah terus kalau warna hijau itu apa? Warna hijau datanya yang memang masih aktif PNS-nya, bisa naik pangkat, bisa CLTR, bisa rotasi, bisa penugasan, bisa lain-lain itu hijau. Jadi yang merah dengan yang warna hijau itu tidak ada masalah. Nah yang ada masalah dengan warna kuning. Nah ini PNS yang bermasalah warna kuning. Bagaimana ini yang warna kuning? Apakah kuning itu akan diberikan warna merah? Berarti apakah warna kuning akan diberikan warna hijau untuk aktif tadi? Itu menunjukkan kepada. Ada beberapa contoh kasus seperti misalkan tidak mengisi PPNS. 2003 kita ada PPNS, 2015 ada PPNS, kemarin 2020 ada PPN, ada pendataan secara mandiri. Sudah mengisi semua. Ini banyak yang tidak mengisi. Ada beberapa yang tidak mengisi. Makanya kemarin sempat Pak Kepala BKN dan Bima mengatakan ada 54.000 pegawai siluman. Datanya tidak ada di BKN, tapi gajinya masih dibayarkan di instansi. Benar, seperti itu yang berbeda tadi. Pegawai siluman. Data di BKN tapi di instansi ada dan dibayarkan. Nah itu, ya. Dan nanti kalau ini sebenarnya ya itu sudah terjadi apakah bisa aktif atau harus tidak. Terus ada beberapa yang digunakan tadi, diantaranya next ya. Oke, selanjutnya adalah cerita tentang pemberhentian sementara. Jadi pembinaan kami selanjutnya adalah PNS yang diberhentikan sementara bisa menjadi pejabat negara, bisa yang terkena pidana. Nah ini mereka kalau yang menjadi pejabat negara atau lembaga komisioner ya saat dia dilantik. Jadi PNS ini untuk mengembangkan karirnya luas. Silakan bisa di instansinya, di luar instansi boleh dengan cara apa penugasan atau dengan mutasi boleh mengembangkan karirnya atau mungkin dengan jalur di luar PNS seperti misalkan menjadi pejabat negara, menteri boleh. Atau mungkin saya ingin menjadi komisioner lembaga struktural, menjadi ketua atau anggota boleh. Silakan kembangkan karir kita PNS dibolehkan. Nah, silakan mengembangkan karir seluas-luasnya dibolehkan. Nah, untuk menjadi pejabat negara sudah menjadi anggota lembaga struktural di Bawaslu, di KPU, saat dilantik saat itu dibuatkan SK pemberhentian sementara.
diberikan SK pemberhentian sementara tadi, ya, kemudian ya nanti dia tidak ada di masa kerja, dia tidak dapat ya penghasilan sampai kapan? Sampai selesai dia dilantik. Ada yang 5 tahun, ada yang 5 tahun, ada yang 3 tahun 3 bulan, selesai kembali lagi mulai. Katakan dia 5 tahun, silakan diusulkan perbedaan. Paling lama 30 hari, jangan lewat. Yang 1 bulan, tidak boleh lewat 1 bulan. Kalau lewat 1 bulan, maka konsekuensinya diberhentikan. Itu next mana? Nah, terus kemudian bagaimana untuk pemberhentian sementara terhadap mereka yang terkena pidana, ya, terkena pidana. Jadi kita harus melihat PNS yang terkena pidana. Pidana itu ada terjadi klasifikasi. Jadi sekarang mereka ditahan menjadi tersangka, ada di sini. Ada. Tidak tahu mekanismenya. Jadi gini, saat PNS yang ditahan dan menjadi tersangka, maka saat itu dia bulan depannya tidak dikasih penghasilan. Tapi dia dibuatkan saat ditahan menjadi tersangka, dibuatkan SK pemberhentian sementara. Pak PNS yang ditahan dan jadi tersangka, buatkan SK pemberhentian sementara. Ya, saat itu. Kemudian bulan depannya gimana? Bulan depannya nggak dapat apa-apa PNS yang pidana, tapi dia dikasih uang pemberhentian sementara. Berapa uang pemberhentian sementaranya? 50% dari bulan sebelumnya. Ya, nah itu misalkan tanggal 1 bulan Maret dia dapat 5 juta, maka bulan Aprilnya dia hanya dapat 2 juta setengah. Ya, dapat 2 juta setengah. Remonnya gimana? Remonnya tidak dibayar karena remon itu pepes. Ya, remon itu kehadiran. Ya, jadi bulan depannya dia hanya dapat 25%. Ya, 50% itu 2.500.000. Sampai kapan dia akan di stop 50%? Itu sampai apabila ada SP3 atau ada putusan pengadilan. Pak, ternyata dia tidak terbukti. Pak, ada putusan pengadilan ternyata dia tidak bersalah. Maka sisanya yang 50% dikembalikan kepada yang bersangkutan. Yang bersangkutan maka akan dapat kembali 100% kalau ada SP3, surat perintah penghentian penyelidikan, surat perintah penghentian dari penuntutan. Nah itu dia makasih atau putusan pengadilan inkrahnya tidak bersalah. Karena tidak bersalah maka 50%-nya dibayar. Tapi itu masih praduga tak bersalah. Waktu ditahan dengan menjadi tersangka itu masih praduga tak bersalah. Ternyata tidak bersalah, sisanya 50% bayar. Pak ternyata bersalah. Kalau bersalah maka dilihat klasifikasinya. Apakah dia kejahatan jabatan atau dia masuk ke pidana yang berencana? Jadi apakah dia masuk pidana jabatan atau masuk pidana berencana atau masuk pidana yang tidak berencana? Ya, kalau dia masuk pidana jabatan, maka sanksi administrasinya adalah diberhentikan pidana. Kalau dia masuk ke berencana, maka dilihat putusan pengadilannya kurang 2 tahun atau lebih daripada 2 tahun. Kalau lebih dari 2 tahun sama dengan yang tipikor tadi, yaitu diberhentikan pidana. Kalau kurang dari 2 tahun yang berencana, maka diberhentikan yang masih atas substansi. Nah, kalau dia termasuk kategori tidak berencana, maka dia kurang dari 2 tahun diaktifkan. Dia bisa diaktifkan kalau yang tidak berencana. Nah, terus kalau tidak berencana lebih dari 2 tahun bisa diaktifkan, bisa diberikan terjadi TPK. Ada banyak kasus, contoh kasusnya gini. Ada seorang PNS di BWSDM. Pada waktu sedang PNS atau kegiatan menipu, ya kan? Menipu daripada masyarakat bisa menjadikan masuk PNS, kenalan KUHP penipuan. Terus kemarin di media ada dosen melakukan tindakan asosial dengan mahasiswanya dengan ini kalau ingin lulus tesis maka tindakan asosial. Nah, terus sebenarnya ada PNS yang melakukan tindak pidana korupsi, ya kan, korupsi. Contohnya ini Mekarta, korupsi sehingga PNS disebut kena tipikor. Terus ada lagi kemarin di saudara PNS melakukan pembunuhan dengan berencana. Nah dari keempat contoh tadi
mana yang masuk ke dalam tindak pidana kejahatan jabatan? Apakah yang di SDM tadi melakukan penipuan itu masuk ke dalam jabatan? Apakah dosen yang iming-iming juga dengan mahasiswanya dapat masuk jabatan? Apakah yang di Jakarta nanti tipikal itu juga masuk jabatan? Nah, terus mana yang masuk dalam berencana? Apakah yang tadi dosen dengan mahasiswanya jadinya di hotel atau dengan penipu tadi masyarakat ini masuk ke dalam janjian di mana terus dapat transfernya? Apakah itu kategori yang berencana? Apakah itu masih kategori yang tidak berencana? Jadi sebenarnya saya jelaskan ya oleh BKN bahwa yang dimaksud dengan kejahatan jabatan adalah mereka yang terkena sudah habis ya. Mereka yang terkena tindak pidana mereka yang kena tindak pidana tipikor. Jadi terhadap 4 kasus tadi yang di Mekarta itu kena kejahatan jabatan. Karena dia kena tipikor, maka harus diberhentikan tidak dengan hormat. Nah, terus yang berencana seperti apa? Yaitu BKN telah mendefinisikan bahwa yang berencana adalah mereka yang terkena pasal 340, 353, dan 355, yaitu pembunuhan dengan rencana, penganiayaan dengan rencana, dan kekerasan dengan rencana. Nah, itu kalau yang tadi pembunuhan tadi dengan rencana, maka dilihat putusan pengadilannya. Ternyata putusan pengadilannya lebih dari 4 tahun. Maka harus, ya lebih dari 2 tahun, yaitu 4 tahun. Maka harus diberhentikan tidak dengan hormat. Ternyata putusannya Pak kurang dari 2 tahun. Kalau 2 tahun diberhentikannya dengan hormat. Jadi sama-sama diberhentikan yang berencana. Ya, tapi dengan hormat atau tidak dengan hormat. Bedanya di mana? Kalau dengan hormat masih dapat hak pensiun selama memang berusia 50 tahun. Usianya 50 tahun, masa kerja 20 tahun masih dapat hak pensiun. Nah, tapi kalau tidak dengan hormat, ya, kalau tidak dengan hormat, mau dia usianya 58 tahun, 59 tahun, maka itu diberhentikan tidak dengan hormat, maka tidak dapat pensiun. Nah, jadi yang berencana adalah yang mereka melakukan pembunuhan. Nah, bagaimana dengan dosen tadi? Bagaimana dengan PNS tadi yang kena KUHP penipuan, KUHP asusila? Bagaimana dengan PNS yang menggunakan narkotika? Itu masuk kategori yang tidak berencana. Kalau tidak berencana gimana? Kalau dia hukumannya ternyata hukumannya tadi penipuan 1 tahun 8 bulan, maka diaktifkan lagi. Dosen dengan asusila mahasiswanya hukumannya cuma 1 tahun, maka diaktifkan lagi. Kalau kurang dari 1 tahun, maka yang tidak berencana diaktifkan kembali. Ya, ini yang tidak berencana. Jadi kasus tadi apa tuh? Ya, silakan nanti kalau mau masuk atau mungkin sudah bisa memasukkan klasifikasinya silakan. Ya, kalau tadi masuk tidak berencana dan kurang dari 2 tahun diaktifkan lagi. Ternyata dia hukumannya lebih dari 2 tahun, dapat diaktifkan, dapat diberhentikan. Kalau lebih dari 2 tahun yang tidak berencana, tergantung PPK, terserah PPK. Ya, kalau misalkan kata PPK ingin memberhentikan, silakan langsung berhentikan kalau yang lewat 2 tahun. Ternyata hukumannya Pak di sini lewat 2 tahun dan PPK ingin aktif lagi dosen tadi. Dengan asusila ternyata dia 3 tahun vonisnya, tapi dosen di sini yang bersangkutan minta aktif lagi dan PPK ingin memberikan pengampunan, ingin diaktifkan. Boleh dengan 4 syarat di sini. Ada nanti PPK membuat surat pernyataan bahwa perbuatannya itu tidak menurunkan harkat martabat sebagai PNS. Kemudian prestasi kerjanya baik. Terus apabila nanti bekerja tidak mengganggu daripada unit kerjanya. Terus tersedia lowongan jabatan. Ini ya. Jadi ini silakan yang tidak berencana. Nah, bagaimana untuk proses bisnisnya yang ingin aktif lagi? Jadi bagaimana untuk yang tadi yang tidak berencana? Yang tidak berencana kurang dari 2 tahun ataupun lebih 2 tahun tapi ingin aktif lagi dan PPK setelah setuju, maka saat dia bebas murni. Bebas itu macam-macam, ada bebas bersyarat, ada asimilasi, ada cuti bersyarat, itu banyak. Ya, itu masih dalam bentuk pembinaan, belum. Yang di sini yang dibolehkan aktif adalah bebas murni. Setelah dia bebas murni, maka dia paling lama 30 hari mengajukan kepada PPK. Jangan lewat 30 hari. Kasih tahu kepada temannya yang pidana. Kalau sudah bebas, ngajukannya jangan lewat 30 hari dia membuat suratnya ke PPK. Kalau lewat 30 hari, maka konsekuensinya harus berhenti. Setelah dia bebas, dia mengajukan permohonan kepada PPK, dan kemudian atau mungkin ternyata selama 25 hari setelah dia bebas, dia tidak membuat permohonan.
Di sini ada kewajiban si instansi untuk memanggil, menanyakan kepada si PNS-nya tadi di hari ke-25. Anda mau aktif lagi atau tidak? Kalau Anda mau aktif lagi, cepat. Masih ada waktu 5 hari untuk mengajukan pengaktifannya. Kalau tidak, kalian tidak, maka akan konsekuensinya maka diberhentikan. Ini kewajiban daripada pengelola. Ya. Terus nanti katakan dia mengajukan belum 30 hari dan kemudian usulkan ke BKN perteknya. Ini format perteknya. Nah, kemudian nanti BKN akan membuat TMT. Katakan dia telah selesainya di bulan September 2023, tapi masuk di BKN di bulan April sekarang. Itu banyak prosedurnya, kadang-kadang panjang. Ya, karena kan dia kadang ada di UPT, ada di wilayah Kanwil, ada di wilayah di wilayah di wilayah yang unit kerja eselon 1, eselon 2, nah sehingga sampai ke BKN-nya terkadang lama. Nah, dia mengusulkan ke Pertek ke BKN ke April ini. Maka BKN akan membuat TMT-nya bukan TMT 1 September 2023. Kita akan membuat TMT-nya adalah 1 Mei bulan depannya. Mei 2024. Saat dia aktif Mei 2024, mulai saat itu dia hak kepegawaiannya diberikan lagi 100% lagi. Mulai dapat gaji, mulai dapat remonnya lagi. Dan saat dia aktif maka harus dilakukan pembinaan, ya. Pembinaan terhadap bersangkutan dengan disiplin. Kalau bisa kalau sudah aktif jangan diberhentikan, ya. Baik, mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Silakan kalau ada yang punya kasus, punya masalah, atau ingin sharing terkait tentang beberapa hal kepegawaian, kami persilakan. Kami kembalikan kepada Terima kasih Pak Jaja dan tim telah berkesempatan untuk memberikan pemahaman dan pendalaman materi bagi kami, baik yang ada secara offline maupun online. Mohon izin Pak, nanti kita bisa terus berkoordinasi baik silakan masalah PNS di lapangan kita bisa terus berkoordinasi. Demikian Bapak Ibu untuk kegiatan PNS hari ini. Sebelum kita berikan aplaus dulu pada penjelasan. Dan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.